Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriansyah dengan NIM 27652 dari Pendidikan Bisnis 2A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bisnis yang saya jalani untuk memenuhi salah satu ujian akhir semester mata kuliah ekonomi dan bisnis digital. Nama bisnis dari yang saya jalani ini Pesoku Store. Bisnis ini bergerak di bidang permainan dan menjual produk dalam permainan tersebut. Bisnis ini juga dimulai dari sekitar bulan Oktober tahun lalu. Selanjutnya produk dari Pesoku Store. Produk ini merupakan peso. Peso ini merupakan uang dalam game Losaga tersebut yang bisa digunakan untuk mengupgrade hero-hero ataupun gear-gear yang dibutuhkan dalam menunjang permainan Losaga tersebut. Bentuk dari peso tersebut seperti gambar yang ada di sebelah kanan yang seperti koin-koin yang bisa digunakan juga untuk membeli barang pada toko dalam game tersebut. Selanjutnya ada filosofi nama. Filosofi nama ini menggunakan Pesoku Store. Kenapa Pesoku Store? Karena Pesoku Store ini agar orang-orang yang bermain game tersebut saat melihat pesonya dan melihat pesonya itu habis atau kekurangan, dapat menghubungi Pesoku Store untuk membeli peso tersebut. Selain itu juga, Pesoku Store ini dirasa nama yang cukup unik dan juga cukup nyambung dengan apa yang dibutuhkan konsumen dalam bermain game tersebut. Selanjutnya, filosofi logo. Pertama, yang saya bahas itu filosofi logo dalam background. Background ini menggunakan salah satu hero yang ada dalam game Losaga tersebut. Agar orang-orang yang ingin membeli itu dapat tahu bahwa Pesoku Store ini benar-benar real dan juga bermain game tersebut dan mengerti dengan peso yang dijual. Selanjutnya ada beberapa warna pilihan. Yang pertama ada warna merah. Warna merah sendiri dalam pemasaran sering diartikan untuk menarik perhatian. Nah, di samping itu, makna psikologi dari warna merah adalah simbol kegembiraan. Nah, mengapa mengambil warna merah ini? Agar konsumen yang ingin membeli itu dapat tertarik kepada store Pesoku ini. Selanjutnya ada warna putih. Nah, warna putih sendiri banyak digunakan dalam e-commerce yang menjadi latar belakang ataupun tulisan pada produknya. Nah, melihat dari psikologinya, warna putih ini menunjukkan kebersihan dan juga kejujuran. Nah, karena Pesoku Store ini berdagang secara online, maka pengambilan warna putih ini dirasa cocok karena menggambarkan simbol kejujuran. Nah, kejujuran sendiri ini sangat penting apalagi dalam proses jual beli dalam secara online. Selanjutnya, penggunaan warna hitam. Nah, penggunaan warna hitam ini melambangkan kekuatan dan juga konsistensi. Kenapa mengambil warna hitam ini? Agar Pesoku Store ini dapat konsisten dalam berjualan sampai game ini berakhir. Selanjutnya ada warna biru yang diambil. Warna biru sendiri identik dengan biru laut maupun biru langit yang mengisyaratkan kedamaian, ketenangan, harmoni, dan stabilitas. Selain itu juga warna biru menghubungkan suatu hubungan yang profesionalitas dan juga kecerdasan dan juga kepercayaan diri. Mengapa mengambil ini itu agar profesionalitas dari Pesoku Store ini tetap terjaga meskipun dalam keadaan apapun saat ada yang beli kita harus bersikap ramah dan juga profesional. Yang selanjutnya ada customer journey. Nah, konsep pertama dari customer journey ini ada brand awareness. Brand awareness ini dimulai ketika calon pelanggan pertama kali berinteraksi dengan produk ataupun merek Pesoku Store. Umumnya keadaan ini muncul ketika calon konsumen menemukan suatu masalah ataupun kebutuhan melalui internet ataupun media sosial. Nah, Pesoku Store ini membangun brand awareness ini melalui game tersebut, melalui seperti dapat berbicara dengan seluruh pemain di game tersebut menggunakan item. Nah, Pesoku Store itu menggunakan item tersebut untuk mempromosikan Pesoku Store di dalam game tersebut. Selain itu juga, Pesoku Store juga
memiliki toko online dan juga mempromosikan Facebook Store ini melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan juga meminta tolong kepada teman yang memiliki akses YouTube untuk mempromosikan Facebook Store. Tahap kedua dari atau konsep kedua dari customer journey ini membandingkan. Nah, setelah pelanggan tersebut sudah mengetahui kebutuhan akan yang diinginkannya, konsumen tersebut akan membandingkan toko satu dan toko 2 yang mana yang lebih cocok kepada dirinya. Nah, Facebook Store ini untuk mengatasi hal tersebut itu mengadakan seperti bonus saat pembelian dan juga selalu bersikap ramah kepada konsumen dan juga selalu menjawab segala pertanyaan yang ditanyakan oleh konsumen meskipun konsumen tersebut tidak membelinya, Facebook Store tetap melayani dengan baik. Selanjutnya konsep ketiga. Konsep ketiga ini adalah tahap pembelian. Nah, ini adalah momen ketika calon pelanggan sudah yakin dengan produk yang dijual oleh Facebook Store dan memutuskan untuk membeli produk pada Facebook Store. Nah, setelah konsumen ini membeli produk Facebook Store biasanya meminta feedback ataupun selalu berterima kasih atas pembelian yang dilakukan dan juga meminta feedback yang seperti yang dibilang tadi untuk bahan evaluasi agar Facebook Store lebih baik untuk kedepannya. Selanjutnya ada produk Facebook Store. Nah, ini terdiri dari manfaat dan keunggulan. Manfaat dari Peso ini dapat digunakan dalam in-game tersebut seperti untuk mengupgrade ataupun mengupgrade gear ataupun mengupgrade level. Nah, game ini tuh membutuhkan gear semacam baju atau helm atau jubah untuk yang berskill untuk bermain game ini agar semakin enak digunakan dan juga memudahkan untuk memenangkan game tersebut. Nah, gunanya Peso ini untuk meningkatkan kekuatan dan juga meningkatkan kekuatan hero dan juga kekuatan gear tersebut agar permainan tersebut dapat mudah dimenangkan. Selain itu juga, Peso ini juga dapat digunakan untuk membeli item-item yang dibutuhkan pada toko di game tersebut. Nah, keunggulan Peso Store ini yang pertama itu ada cepat dalam menanggapi konsumen dan juga ramah dan dalam menanggapinya dan juga produk dari Peso Store ini cukup murah dan juga memiliki bonus-bonus yang dapat diterima oleh konsumen. Selanjutnya ada manajemen pemasaran Peso Store. Yang pertama ada segmenting. Segmenting atau segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori. Nah, Peso Store ini melakukan segmentasi pasar ini di dalam game dan juga di toko online seperti itemku itu. Nah, Facebook Store ini karena game tersebut isinya kebanyakan dari anak kecil hingga dewasa sekitar umur 15 sampai 30, maka Facebook Store ini memiliki segmen pasar yang bisa dikatakan kelas menengah ke bawah sampai menengah karena game tersebut isinya bukan orang-orang yang sudah bekerja maupun ada juga masih sedikit, sehingga harga yang diberikan itu cukup murah sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk Facebook Store. Targeting ini merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari berbagai segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan menjadi target pasar. Nah, setelah mengetahui umur dan juga karakteristik dari pemain game ini, maka Facebook Store ini lebih menarget kepada orang yang sudah berada di dalam game tersebut. Biasanya orang-orang yang membutuhkan itu suka mencari tahu siapa penjual peso ini. Nah, Facebook Store ini biasanya langsung mengechat ataupun berinteraksi dengan konsumen tersebut agar mau membeli produk dari Facebook Store. Positioning. Selanjutnya ada positioning. Positioning atau penempatan produk merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Nah, untuk positioning ini, Facebook Store ini mengadakan toko online melalui
e-commerce, itemku, dan juga pembelian langsung melalui WhatsApp ataupun di dalam game tersebut. Nah, karena Pesoku Store ini sudah cukup memiliki nama di dalam game tersebut, sehingga in-game tersebut merupakan positioning cukup tepat untuk Pesoku Store. Selanjutnya ada marketing mix 4P. Yang pertama ada Flash. Flash mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, atau membeli produk yang disediakan. Nah, Pesoku Store ini menyediakan tempat di dalam game permainan tersebut, di WhatsApp, di Instagram, dan di itemku. Itemku merupakan seperti e-commerce seperti pihak ketiga, seperti Shopee, Tokopedia, atau yang lain. Nah, biasanya konsumen dapat menemukan Pesoku Store atau saya sendiri di dalam game karena saya juga sering memainkan game tersebut. Selanjutnya ada promotion. Promotion atau promosi adalah cara untuk mempromosikan agar produk yang Pesoku Store jual ini dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Promosi yang dilakukan oleh Pesoku Store ini biasanya melalui in-game tersebut, melalui item yang bisa digunakan untuk berbicara dengan semua pemain. Selanjutnya juga Pesoku Store ini mengadakan promosi melalui WhatsApp dan juga Instagram seperti melakukan status dan juga memberikan promosi melalui chat personal kepada yang biasanya sudah membeli dengan mengadakan promo, ataupun melalui YouTube dengan meminta tolong teman untuk mempromosikan Pesoku Store ini. Produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan, baik itu berbentuk jasa, layanan, barang, atau produk digital. Nah, Pesoku Store ini menjual peso. Peso sendiri juga dapat dikatakan sebagai produk digital. Peso ini sekali lagi merupakan uang dalam game Losaga Origin. Price atau harga adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh target konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan. Untuk satu produk itu biasanya berisikan 10 juta rupiah peso. Nah, untuk satu produk ini harganya cukup murah. Harganya itu sekitar 10.000 per satu produk. Selanjutnya ada manajemen operasional. Yang pertama ada alat yang dibutuhkan. Nah, alat yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini itu yang pertama ada laptop dan juga internet dan juga handphone. Laptop sendiri digunakan untuk memainkan dan membuka game Losaga tersebut karena game ini termasuk game PC yang tidak ada di handphone. Nah, game ini juga memerlukan akses internet untuk membukanya karena game ini merupakan game online. Nah, selanjutnya ada handphone. Handphone sendiri dibutuhkan untuk melakukan kegiatan promosi ataupun melakukan interaksi dengan pembeli melalui WhatsApp, Instagram, ataupun itemku. Selanjutnya ada balik modal. Nah, untuk sistem bisnis ini sama saja menggunakan sistem pre-order sehingga tidak memerlukan modal karena sudah bekerja sama dengan supplier ini membayar jika ada yang membeli. Selanjutnya ada kebutuhan dana. Oh ya, balik modal ini dapat dikatakan balik modal jika produk ini dapat terjual dan juga enaknya bisnis ini itu dan karena sudah kenal juga dengan supplier ini tidak memerlukan modal dan juga sudah merasa saling percaya satu sama lain sehingga boleh menggunakan sistem pre-order. Selanjutnya ada kebutuhan dana. Nah, pada awalnya juga bisnis ini itu memang memerlukan biaya untuk membeli peso tersebut kepada pihak pertama. Nah, tapi setelah beberapa saat tersebut, setelah supplier tersebut percaya dengan Pesoku Store dan juga memang karena harganya juga sudah murah sehingga tidak memerlukan biaya lagi untuk modal ataupun mengisi ataupun untuk menjual peso tersebut. Nah, tapi pada awalnya juga bisnis ini juga menggunakan dana pribadi karena memang awalnya untuk iseng-iseng cuman keterusan. Selanjutnya ada harga kompetitor.
harga jual untuk produk peso ini hampir semua kompetitor itu mirip karena memang harganya sudah murah, 10.000 per satu produk. Nah, sehingga jika ada harga yang di bawah itu, kemungkinan mereka mengambil untung yang sangat sedikit. Nah, untuk mengatasi hal tersebut jika memang ada, ya Pesoku Store ini tetap bersikap, tetap memiliki keunggulan bersikap ramah dan juga memiliki kecepatan dan juga ketepatan dalam melayani pelanggan. Selanjutnya ada biaya operasional. Nah, biaya yang digunakan untuk operasional itu sekitar 150.000 sampai 100.000 per bulan. Nah, itu tuh untuk biaya kuota ataupun internet, listrik, dan juga kebutuhan promosi jika diperlukan. Selanjutnya ada perkiraan pendapatan dalam 1 tahun. Karena penjualan ini tidak menentu dan juga game ini tidak tahu bertahan sampai kapan dan juga ramainya sampai kapan, perkiraan selama pendapatan 1 tahun ini sekitar 14 juta rupiah. Selanjutnya ada perkiraan pendapatan bersih dalam 1 tahun. Seperti yang dibahas sebelumnya, karena takut pendapatan penjualan ini tidak menentu, karena game yang bisa dikatakan sudah cukup sepi untuk kedepannya dan tidak bisa ditebak juga tutupnya sampai kapan, sehingga perkiraan pendapatan bersih dalam 1 tahun itu sekitar 6 juta rupiah karena 14 juta tersebut sudah dibagi dengan supplier tersebut. Selanjutnya ada tokoh penting dan kontribusinya. Tokoh penting yang ada dalam Facebook Store ini, yang pertama ada pemilik. Mohon maaf, tapi ternyata belum keedit. Nah, pemilik sendiri itu saya sendiri atau Variansyah. Nah, pemilik awalnya itu saya itu hanya menjual ini tuh karena saya juga butuh produk ini. Nah, tapi saya berpikir bagaimana caranya saya mendapatkan produk peso tersebut tanpa saya membayar peso tersebut. Nah, makanya saya mulai menjual peso tersebut. Nah, manajemen keuangan pun saya sendiri atau Variansyah mengelola uang ini. Saya itu menyimpan di e-wallet. Nah, karena pembayaran juga melalui e-wallet, saya juga menyimpan uang tersebut di e-wallet. Nah, saya juga harus memisahkan uang yang telah dibayarkan konsumen untuk saya bayarkan juga kepada supplier untuk mengisi peso tersebut. Selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran itu juga saya sendiri, Fahriansyah, untuk melakukan pemasaran ini saya melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, ataupun melalui status-status yang lain. Dan juga pemasaran ini juga dapat melalui YouTube ataupun melalui game Losaga tersebut melalui item yang bisa berbicara kepada seluruh pemain. Nah, manajemen produksi ini juga saya sendiri Variansyah. Nah, sebenarnya produk ini itu saya tidak memproduksinya sendiri, saya itu mengisi kepada supplier. Nah, saya dapat bertemu supplier ini awalnya karena saya menjual ulang dan lama-kelamaan kenal dekat dan juga mulai dikasih seperti akun yang sudah terisi peso tersebut dan yang dapat saya jualkan. Selanjutnya ada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini saya sendiri juga. Yang terakhir ada analisis bisnis model Canvas. Yang pertama ini ada key partners. Nah, key partners ini Pesoku Store sendiri ini memiliki satu key partners yaitu supplier peso. Nah, supplier peso ini juga teman saya sendiri. Supplier peso ini juga berfungsi untuk mengisi peso pada akun yang saya kasih ataupun yang dia beri. Nah, akun tersebut nantinya akan dipakai untuk membeli barang yang dijual agar peso atau produk yang saya jual ini masuk kepada konsumen. Selanjutnya ada key activities. Key activities dari Pesoku Store ini yang pertama ada menjual, mempromosikan, dan juga memesan. Yang pertama itu Pesoku Store itu memesan kepada supplier peso tersebut untuk mengisikan peso pada akun yang sudah diberikan. Selanjutnya ada mempromosikan dengan cara menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram,
dan juga melalui game tersebut. Nah, yang terakhir itu menjual. Nah, setelah orang-orang itu mulai tertarik dengan adanya promosi dari Peso Store, maka Peso Store ini dapat menjual produk Peso tersebut. Selanjutnya, customer relationship. Untuk membangun customer relationship ini, Peso Store ini biasanya memberikan bonus setiap konsumen yang melakukan pembelian, dan juga selalu bersikap ramah kepada konsumen sehingga konsumen tersebut nyaman dan juga enak berbelanja ataupun membeli produk dari Peso Store. Selanjutnya ada customer segment. Customer segment dari Peso Store ini adalah seluruh pemain game Losaga tersebut, dan juga memiliki kisaran umur sekitar 12 sampai 30 tahun. Karena Peso Store ini menjual produk yang cukup murah, customer segment juga memiliki rentan sekitaran orang yang memiliki kelas menengah hingga menengah. Value proposition. Value proposition yang dimiliki Peso Store ini responnya cepat, harganya murah, dan juga selalu ramah terhadap konsumen. Selanjutnya ada key resources. Nah, yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini itu yang pertama ada laptop, smartphone, dan juga internet. Laptop sendiri digunakan untuk menggunakan dan juga memainkan game Losaga tersebut sehingga dapat menjual dan juga melaksanakan jual beli pada game tersebut. Nah, karena game ini termasuk game yang online, maka dibutuhkan internet untuk memasuki game tersebut. Dan juga selanjutnya ada smartphone. Smartphone sendiri dibutuhkan untuk melakukan kegiatan promosi dan juga melayani konsumen yang menghubungi Peso Store ini melalui WhatsApp ataupun media sosial yang lain. Selanjutnya ada channels. Nah, Peso Store ini memiliki channels di Facebook, di itemku, di WhatsApp, dan in-game. In-game tersebut di dalam game Losaga tersebut. Nah, cara untuk menarik agar konsumen itu mau yaitu ya dengan melakukan promosi seperti memberitahu ataupun memberitahu secara pribadi maupun secara kepada seluruh pemain menggunakan item agar konsumen itu tahu keberadaan Peso Store dan jika ada yang membutuhkan dapat menghubungi Peso Store. Nah, WhatsApp digunakan untuk apa tuh namanya? WhatsApp sendiri digunakan untuk melayani konsumen Peso Store dan juga menghubungi Peso Store. Nah, itemku ini juga seperti e-commerce sehingga konsumen yang pertama kali membeli Peso Store ini jika ragu ataupun takut ditipu bisa melalui itemku. Itemku ini juga dapat dikatakan seperti Shopee ataupun pihak ketiga sehingga transaksi di dalam itemku ini dijamin aman. Dan juga Facebook. Karena terdapat grup game tersebut sehingga grup tersebut dirasa cocok juga dan juga dapat menghasilkan penjualan pada Peso Store jika melakukan promosi di dalam jika mengadakan toko ataupun promosikan penjualan Peso Store di dalam Facebook. Nah, selanjutnya ada cost structure. Cost structure ini biaya untuk memesan produk kepada supplier tersebut. Nah, cost structure ini dilakukan ataupun diadakan menggunakan biaya dana pribadi. Selanjutnya revenue streams. Revenue stream ini dapat terjadi ketika produk Peso Store ini dapat berhasil terjual. Peso Store ini sekitar untuk perbandingan keuntungan dengan supplier peso itu sekitaran 6:4. Jadi misalkan Peso Store ini menjual satu produk 10.000, maka keuntungan yang dimiliki Peso Store ini 4.000 per satu produk. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.